Guys, kalau gue tanya ke lo, sebelum 2026 berakhir, apa satu hal yang paling ingin lo perbaiki dari hidup lo? Mungkin keuangan, mungkin hubungan, atau mungkin karir, atau mungkin diri lo sendiri. Nah, karena semakin dewasa, kita tuh mulai sadar hidup yang lebih baik nggak selalu berarti punya lebih banyak. Nah, kadang justru berarti kita tahu apa yang harus kita lepaskan, apa yang harus kita kendalikan, dan apa yang harus kita terima serta apa yang harus kita ubah dari diri kita sendiri. Nah, selama lebih dari 1 tahun, Room for Improvement hadir, gue udah ngobrol dengan banyak banget orang tentang satu pertanyaan sederhana. Gimana caranya kita hidup sedikit lebih baik? Dan kalau dari semua percakapan itu, gue harus memilih beberapa hal yang paling melekat di kepala gue menemukan ada satu benang merah. Ternyata, improvement bukan cuma soal bagaimana kita memperbaiki hidup di luar diri kita, tapi bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan perjalanan itu bisa dimulai dari hal yang paling dekat dengan kita, pekerjaan. Kita ngabisin begitu banyak waktu buat bekerja, tapi seringkali kita baru berhenti dan bertanya ketika kita udah terlalu lelah. Aduh, gue burn out, gue capek banget, bos gue toxic. Kayaknya gue harus resign deh. Tapi, apakah setiap kali kita burn out, jawabannya memang harus selalu pergi? Atau ada sesuatu yang sebenarnya perlu kita pahami lebih dulu? Karena jangan sampai kita mengambil keputusan besar ketika kita sedang berada di titik paling emosional. Bisa jadi yang perlu kita ubah bukan selalu pekerjaannya, tapi mungkin cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, cara kita ngadepin tekanan, cara kita mengatur emosi, atau bahkan cara kita memandang pekerjaan itu sendiri. Nah, di episode bersama Analisa Widyaningrum, kita membicarakan burnout, lingkungan kerja yang sehat, tekanan di tempat kerja, dan gimana kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dengan pekerjaan itu. Karena terkadang guys, yang kita butuhin bukan langsung keluar dari sebuah keadaan, tapi paham dulu sebenarnya apa yang sedang membuat kita lelah. Aku jadi pengen bertanya Mbak Ana, garis batas antara, oke, aku burn out, I need to seek help, dengan ini tempat memang udah nggak bisa ketolong, udah toxic banget, dan udah saatnya aku keluar, karena kalau aku nggak keluar, aku sakit. Oke. Batasan antara dua hal itu apa? Integrity and idealism sih. Karena biasanya toxic itu yang nggak bisa ditolerir adalah ketika itu berlawanan sama hati nurani dan integritas. Karena kalau aku melihat orang-orang bekerja nih ya secara psikologis, karena mungkin aku sebagai eksternal consultant dan punya POV yang lebih netral, mereka tuh capek bukan sama job desk-nya, sama karakter manusia yang ada di sana, sama kebijakan-kebijakan yang melawan nurani mereka, sama idealisme mereka yang berlawanan dengan integritas. Jadi siapkan diri kita dengan value sehingga kita memberikan yang terbaik. Terus kita juga punya boundaries untuk memegang idealisme itu. Contoh misalnya, kita nggak mau melanggar idealisme kita, melakukan hal-hal di luar integritas kita. Misalnya kalau sampai toksik ya, saya pernah punya klien dia diminta untuk breaking the rule dengan ya demi bosnya happy, dia harus breaking the rule di mana itu melawan hati nurani dia. Tapi itu political banget pressure-nya. Terus dia memutuskan buat resign. Nah, itulah batasannya. I see. Jadi kalau udah sampai kayak gitu, oke, lu boleh resign. Tapi kalau cuma sekedar, bukannya saya menggampangkan ya, itu temporary emosional yang sebenarnya tuh paling mungkin 5 hari lagi udah nggak Oke. bawa perasaan kayak gitu. Jadi menarik karena aku pengen put this into context ya. Mungkin untuk dalam hal yang aku alami adalah misalnya kita bekerja di suatu media. Ketika kita misalnya dimarahin atasan atau misalnya atasan ngenegor kita karena suatu kesalahan, ketidaktelitian, itu hal yang biasa. Dan itu karena sudah bertahun-tahun ya udahlah, iyain aja, dengerin aja. Kita janji nggak akan terulang lagi gitu. Kita udah nggak baper. Tapi ketika kita misalnya kerja di suatu media, tapi ini karena kebetulan aku di journalism dan political communication, ada hal-hal yang sifatnya politis dan bertentangan dengan hati nurani. Dan itu ternyata ketika aku tanya ke diriku sendiri, wah, ini nggak bisa dibiarin. Udah melewatin batas di mana aku sudah tahu sebenarnya media tempat bekerja itu punya apa ya, kayaknya ruang-ruang untuk pastilah ya. Untuk politik gitu. Betul. Tapi ketika itu sudah melewati hati nurani, ya ini udah nggak bisa dinegosiasi. Dan akhirnya aku harus
keluar atau aku akan tetap berada di sini dan aku akan mengutuk diriku sendiri why I don't move gitu. Iya, iya. Itu Mbak yang kamu Iya, maksud. that's it. Kalau seperti itu dirimu keluar dengan fight, bukan flight mode. Karena salah satu tantangan ketika kita stres dan burnout, ini ngomongin klinisnya ya sekarang ya. Jadi di otak kita itu Mas Rory, ada satu bagian yang itu tuh bekerjanya kayak alarm. Waktu kita stres, burnout, ketika fisik, emosi, perilaku kita berubah, itu sebenarnya otak kita tuh ngasih sinyal. Apa itu? Amigdala, sistem limbik amigdala, mungkin familiar ya, awam sering dengar itu. Menurut sains, emosi itu bekerja 6 detik lebih cepat daripada logika kita. Emosi itu ranahnya otak kanan, logika itu otak kiri. Nah, aku tuh suka banget gabungin klinis di organisasi. Kenapa? Karena semua tuh manusia yang otaknya sebenarnya sama. Jadi pada saat kita lagi stres, amigdala itu tuh nyala, ngasih tahu otak kanan kiri kita pakai rasa dan pakai logika. Nah, kalau otak ini tuh amigdalanya nyala terus, kita dalam kondisi burnout, logika kita tuh nggak jalan. Makanya pada saat kita lagi bertentangan dengan lawan hati nurani, itu bayangin tuh, itu burnout yang tidak bisa ditolerir lagi karena kan idealisme. Yeah. Tapi kalau misalnya amigdalanya nyala karena mungkin kita kompetensi kita kurang, kita bisa upgrade diri, amigdala itu bisa mati. Maksudnya alarmnya bisa nguing-nguing, itu bisa Turun. turun, hormon stabil, nervous system tubuh kita bisa lebih handle karena kompetensi kita naik, challenge accepted, dopamine release, terus kita jadi logika kita bisa berjalan, itu stres yang jadi positif. Tapi kalau itu terkait sama hati nurani, yang aku rasa gak ada gak ada jawabannya. Itu blunder sendiri sih, apalagi kalau ngomongin politik ya. Aku rasa itu jadi sebuah value yang gak bisa ditawar lagi. Nah, ketika tadi dia dengan conscious pengambilan keputusannya, yang stress management regulasi emosinya bagus, Mas Rory tadi cerita ya, pasti dirimu dengan conscious, oke, ini udah gak bisa lagi, itu aku harus mengambil kesempatan untuk bisa, oke, I'll take it or leave it. I'll take it, tapi konsekuensinya apa, kita siapin nih diri kita dengan level kompetensi di situ. Itu fight tuh. Karena si otak tadi tuh ngasih sinyal, kalau flight, udahlah kayak gini toxic banget, resign aja, blaming, nyalahin keadaan, dan kemudian dia nggak melakukan sesuatu, itu flight mode, dia cuma kabur aja dari situasi yang membuat dia toxic tadi, nyalahin keadaan. Tapi kalau secara conscious, dia secara sadar tahu betul apa yang membuat dia tidak bisa mentolerir itu, bagian mana yang sesuai idealisme dia akhirnya ngambil keputusan dengan sangat matang, tenang, reflektif, dan dia akhirnya bisa move on, itulah fight. Responnya. Jadi ketika kita mau resign, ingat bahwa kita resign karena fight, bukan karena flight. Yes, betul. Dan ketika kita resign karena fight, Mbak, walaupun mungkin penghasilannya akan drop, Iya. tapi aku ngelihatnya akan lebih tenang. Karena kita nggak berperang dengan hati nurani kita, ya nggak sih? Iya, dan ini kaitannya mungkin pernah dibahas Mbak Prita juga ya, financial kita juga harus kita siapin Mas, karena ya realistis juga ya gitu. Tapi kalau udah berhadapan dengan hati nurani tadi dan kita siap banget bahwa kita percaya dengan level kompetensi yang kita punya, aku yakin kok mutiara itu kan selalu jadi mutiara dimanapun dia berada. Oh Asik ya, ya. kita intan akan tetap ditemukan, berkilau dimanapun ya. Betul, makanya ketika kerja tuh yang saya sering sampaikan ke teman-teman adalah, saya bukan motivator, saya selalu bilang gitu, saya disclaim dulu, saya bukan motivator gitu, saya tuh pengen, saya mindset changer, saya pengen mindset teman-teman itu berubah ketika kita kerja. Pressure itu bisa jadi adalah somehow kalau kaitannya sama kompetensi, ini tuh challenge kita untuk naikin level kompetensi. So ketika kita kompeten, kita tuh nggak perlu takut. Ya. Kita punya kebebasan untuk memilih. Oke. Privilege tuh menjadi bebas tuh mahal loh, dan itu harus kita siapkan dengan level kompetensi yang kita punya. Oke, sebelum aku ngebahas soal pemimpin dan juga leadership, aku pengen tanya dulu. Seru nih, kalau gitu minum dulu nih. Oh, Soalnya boleh, silahkan. Agak seret ya, Mbak. Seret ya ngomongin leadership tuh kayak agak-agak tegang di tengah situasi politik kita akhir tahun. Apalagi sekarang banyak banget kayak bencana. Nah, Aku dari sisi komunikasi juga agak mengelus dada karena banyak hal-hal blunder, banyak pernyataan-pernyataan yang insensitif Iya, gitu. Anyway, aku pengen tanya dulu, penyebab stres, dan sampai burnout hari ini itu kebanyakan karena workload, atasan yang toksik, atau kita yang tidak bisa meregulasi emosi kita sendiri. Mana yang paling banyak hari ini, Mbak? Oke, kalau menurut jurnal sih tiga-tiga itu sama-sama memberikan saling terkait. Pertama, workload yang tadi ya, yang mungkin bisa jadi over atau kurang. Jangan salah, kurang dari kapasitas kita, orang kapasitasnya 100 dikasih pekerjaan 50, monoton, bore out, bukan burn out. Bore out. Iya, bosen dia. Bener Ya kan? juga Banyak loh sih. orang 10 tahun suruh fotokopi doang, gitu kan jenuh kan. Padahal dia sebenarnya bisa lebih dari itu. Jadi workload itu sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh leadership yang buruk.
poor leadership behavior. Kalau leadershipnya bagus, dia pasti akan peka terhadap workload di kantor itu. Organizational design-nya akan dibentuk untuk membuat workload ini membuat orang tuh well-being-nya terjaga. Yeah. Jadi itu peran leader, dan aku percaya top down itu menjadi salah satu culture yang nggak bisa lepas dari Indonesia kita tercinta. Jadi agak susah ketika kita mau bilang bottom up. Oke, bottom up itu kita memotivasi yang bawah untuk inisiatif melakukan sesuatu. Tapi ternyata realitanya di organisasi manapun ya, BUMN, pemerintah, multinasional, top down. The number one person in the organization itu menjadi influence terbesar untuk gimana sih perusahaan itu bisa membawa culture yang seperti apa gitu. Jadi leader ini mempengaruhi workload dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah personal resource. Ini lagi-lagi ya, regulasi emosi, manajemen waktu. Nah itu yang sering aku kasih dalam capacity building. Ya mungkin perlu dilihat dulu, jangan-jangan nih orangnya memang ada mental block dia atas warisan old culture yang hierarkis, birokrasi, jadinya di zona nyaman. Iya, Jadinya kayak cuma asal bos senang, orang dalam. Oh, wow. Oke, sekarang kita ngebahas soal atasan. Oke. Teman-teman yang atasan, this is for you. Leadership yang benar. Di era kerja yang sekarang kita deal with millennials, kita Yes, deal with multi-generations, ya. multi-generation, Gen Z, dan mungkin juga ada boomers, Gen X, dan lain sebagainya. Good leadership itu harusnya kayak gimana, Mbak? Teori leadership banyak banget ya kita belajar, tapi saya membaca satu pola yang sama untuk menghadapi multi generations. Ini adalah sebagai good storyteller. Kenapa? maksudnya gitu, gimana? Karena dia harus bisa menarasikan sebagai daily voice organisasi, menarasikan arah perubahan kebijakan perusahaan. Sebagai leader tentu banyak banget loh. Kalau saya ngobrol sama para BOD -1 or BOD sendiri, mereka juga sebenarnya terjebak pada keputusan-keputusan kebijakan politis yang sebenarnya mereka berlawanan sama hati nurani mereka. Tapi mereka harus menjaga persona mereka untuk bisa kuat menghadapi itu semua. Akhirnya when it comes to the interaction dengan follower mereka, yang keluar adalah clear strategi. Kepanikan, burnoutnya nggak kelihatan tuh. Itu yang saya bantu di belakang layar tuh kayak, Bapak kalau panik harus ambil nafas dulu Pak, gitu-gitu. Tapi sebenarnya mereka stres juga. Nah, ternyata yang dibutuhkan sekarang adalah karena multi generation tadi ada Gen Z. Gen Z ini kuliahnya online loh Mas. Sekolahnya online loh mostly. Angkatan mereka yang lahir 95 sampai 2000 sekian. Mereka tuh lack of interpersonal skills and communication. Kuliah online tuh kan gak dapet ya rasanya gitu. Betul, betul. Jadi gimana seorang leader itu bisa mampu memberikan narasi ketika kebijakan itu berubah kepada Gen Z dengan storytelling yang seperti apa. Milenial akan beda lagi pressure-nya. Gen X yang lebih senior, para legend yang mungkin terjebak pada zona nyaman, beda lagi bahasanya. Nah jadi storyteller ini menjadi sebuah sosok yang dibutuhkan oleh banyak organisasi yang mampu bisa menarasikan arah kebijakan perusahaan, nunjukin nih leader yang baik itu nunjukin nih tujuan kita ke sana, perubahan minta ke sana, mengkomunikasikan dengan clarity dan dengan narasi storytelling yang tepat, kemudian menjadi role model. Karena kalau sekarang anak, apalagi Gen Z dan milenial, mereka selalu bertanya, why kita harus ngelakuin ini Pak? Dan mereka tuh suka dengan contoh gitu. Oke. Jadi arahnya bagaimana storyteller ini perlu punya integritas juga ketika dia narasikan, dia juga menjalankan. Walk the talk ya. Iya, dan itu susah kan Mas, susah banget. banget. Butuh konsistensi Ya, dan ya. integriti yang kuat. Kalau misalnya kita ngerasa stres, kita ngerasa burnout, ada nggak sih tools sederhana yang bisa kita lakukan? Misalnya nafas, Yes. atau misalnya tadi kamu bilang gerak. Ya. Toolnya kayak gimana tuh Mbak? Pertolongan pertama pada kecemasan adalah ambil nafas panjang, hitung 6 detik, hembuskan lewat bibir, dibuka pelan-pelan. Tadi aku bilang nih, emosi itu cara kerjanya 6 detik lebih cepat daripada logika kita. Saat kita berhitung mundur, kita tuh lagi mempause emosi. Kalau kita mau ambil keputusan karena emosional, kita biarkan 6 detik dulu, biar logika kita itu jalan. 6 detik butuh Ya, waktunya ya. Itu reason pertama. Reason kedua adalah kita ngatur nervous system tubuh kita. Karena ketika stres, jantung kita berdetak lebih kencang. Nah kita butuh apa sih? Suplai oksigen. Nah menurut riset lagi, suplai oksigen ini melonggarkan pembuluh darah, cardiovascular system ke jantung. Kalau pembuluh darahnya dia longgar, suplai oksigennya itu lancar, kita jadi bisa berpikir jernih, Oke. hormon dopamin muncul, stres kita berkurang. Oke, ini terakhir banget. Tadi udah dibahas, tapi aku pengen jawaban yang lebih singkat dan lebih chunkable. Kalau misalnya kita kerja di lingkungan yang mentally draining, yang toxic, tapi kita belum bisa resign pada waktu itu. Apa hal realistis yang bisa kita lakukan agar kita bisa survive? Menarik. Do your best. Jadi
lakuin dulu satu hari demi satu hari targetnya. Hari itu kerjaan kamu apa, lakuin hari itu. Ditulis, aku udah ngerjain ini. Gimana penilaian kamu? Targetnya besok lagi. Itu yang paling praktis, ditulis gitu atau diceritain. Pokoknya fokus sama target job desk satu hari aja. Kenapa, Mbak? Karena kalau terlalu jauh tuh draining. Jadi kita fokus aja, be mindful dengan situasi hari itu, just do your best as you can. Kita nggak pernah tahu kalau kita ngelakuinnya setengah-setengah, tiba-tiba dapat kesempatan opportunity untuk kita maju, kita ngelakuin setengah itu jadi nggak punya value. Tapi kalau kita do our best, kita tiba-tiba dapat kesempatan entah dari perusahaan itu atau dari orang lain, capacity level kita udah di level yang our best version. Wow, oke. Jadi sehari demi sehari aja. Plus cari alasan kenapa kita harus bertahan tadi ya Mbak ya? Yes, betul. Nah yang terakhir, be happy. Cari temen yang asik di kantor, cari hobi yang seru buat hidup kita lebih berwarna, cari cara untuk buat kita bahagia, dan cari cara untuk kita bisa connect sama atasan, connect sama peers, dan ciptakan kebahagiaan itu melalui vibes yang kita bawa setiap hari di kantor. Nah, semakin gue pikirin, mungkin ada sesuatu yang bahkan lebih melelahkan daripada masalah itu sendiri. Keinginan kita untuk mengontrol semuanya. Kita pengen bos kita berubah. Kita pengen karir kita berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita juga pengen relationship berjalan sesuai dengan keinginan. Kita ingin orang lain paham sama kita, paham siapa kita. Kita pengen hidup berjalan seperti yang sudah kita rencanakan. Padahal, nggak semuanya berada di kendali kita. Nggak semuanya berada di tangan kita. Dan mungkin disitulah banyak energi kita habis. Karena kita terus berusaha mengendalikan sesuatu yang memang nggak bisa kita kendalikan. Ini yang gue bahas bersama Henry Manampiring melalui salah satu konsep penting dalam stoikisme, dikotomi kendali. Ada hal-hal yang memang berada dalam kendali kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, dan usaha yang kita berikan. Itu yang bisa kita kendalikan. Tapi ada juga hal-hal yang hasil akhirnya tidak pernah sepenuhnya menjadi milik kita. Karir, relationship, bahkan uang, reputasi, dan bahkan gimana orang lain melihat kita. Dan mungkin guys, kedewasaan bukan tentang akhirnya bisa mengendalikan semuanya, tapi tentang tahu mana yang memang menjadi tanggung jawab kita dan mana yang harus kita lepaskan. Karena semakin kita berusaha mencoba mengontrol sesuatu yang berada di luar kendali kita, semakin banyak energi yang kita serahkan kepada sesuatu yang bukan milik kita. Ini obrolan gue bersama Henry Manampiring tentang satu hal yang sering diam-diam menguras kita. Keinginan untuk mengendalikan hidup yang memang tidak pernah sepenuhnya bisa kita kendalikan. Aku pengen mulai dulu dari survei nasional, soal survei khawatir nasional ini ada 3.634 responden yang ditanyai soal kekhawatiran mereka. Dan menarik banget karena 63% ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini, 63% mengaku mereka lumayan khawatir atau sangat khawatir terkait dengan hidup mereka secara umum. Dari survei ini, dari pemaparan ini Mas Henry, apa yang lo temuin? 63% orang Indonesia merasa khawatir. Saya pikir ini bukan fenomena baru. Semua manusia di segala zaman pasti ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi mungkin akhir-akhir ini intensitasnya mungkin nambah karena ketidakpastian. Ya kan, zaman dulu tuh pekerjaan, karir kayaknya lebih jelas zaman orang tua kita kan. Ya kamu jadi PNS, jadi dokter, TNI gitu. Tapi sekarang ekonomi juga nggak jelas, orang lebih khawatir. Kemudian buku ini lahir sebelum COVID. Siapa yang pernah dalam seumur hidup kita, generasi kita pernah merasakan itu kan. Jadi banyak hal-hal yang nggak disangka-sangka mengguncang kestabilan kita. Dan akhirnya 63% orang merasa khawatir akan hidup mereka secara umum. Itu relevan banget bahkan sampai dengan hari ini ya. Betul. Oke, Mas Henry, dari berbagai aspek kehidupan, finansial, asmara, karir, terus mungkin juga kejombloan, dan banyak banget faktor yang lain, mana yang menurut Mas paling notable, orang khawatir? Kayaknya nggak bisa digeneralisir karena tergantung fase hidup. Oke. Jadi kalau kita nanyanya ke mahasiswa yang masih sekolah ya, stresnya masih tugas sekolah, saya lulus apa enggak, bisa bayar SPP atau enggak gitu. Kalau baru first jobber atau baru lulus, pekerjaan, karir, tentunya jadi sumber stres kan. Itu kalau dibaca buat yang
Udah orang tua punya anak, stresnya ganti lagi gitu. Mereka sekolah, Nyari sekolah di mana, bullying lah. duitnya di mana. Faktor pendidikan, narkoba gitu. Jadi di setiap tahap kehidupan tuh pasti ada stres yang unik untuk fase hidup itu. Oke, gimana cara kita mengatasinya, Mas? Kalau misalnya aku sebelum kerja stres pada kuliah, aku setelah kerja stres pada karirku, aku akan menikah stres pada pernikahanku. Setelah aku punya anak, aku stres bagaimana anakku. Ya itulah seluruh buku filosofi teras sebenarnya tentang itu. Tapi satu yang mungkin paling mudah untuk diterangkan di forum podcast tuh mempraktekkan dikotomi kendali itu loh. Gitu, menyadari bahwa dalam hidup itu akhirnya ada hal-hal yang harus diterima di luar kendali kita, ya. Dan ada sedikit hal yang di bawah kendali kita. Oke. Nah, kadang-kadang orang itu tidak menyadari itu sehingga mereka terlalu banyak memusingkan hal di luar kendali tanpa punya kemampuan mengubah itu. Gitu. Misalkan apakah saya akan bertemu jodoh saya gitu kan? Itu kan ada variabel yang di luar kendali dia gitu. Tetapi kalau dia terus-terus memusingkan, itu kan nggak sehat. Energinya tuh jatuh ke hal-hal yang saya nggak bisa kendalikan. Padahal lebih baik itu dialokasikan ke apa yang bisa saya lakukan sehingga meningkatkan probabilitas saya ketemu jodoh. Gitu. Mungkin saya circle-nya itu-itu aja, ketemu orangnya itu-itu aja, nongkrongnya itu-itu aja, ya kapan ketemu orang baru. Mungkin saya harus improve diri, sesederhana mungkin penampilan saya, packaging saya kali ya. Diperbaiki. Ini aspek marketing gitu kan. Apa sih yang membuat saya punya daya jual dalam tanda kutip yang lebih baik? Nah, lebih baik tuh energi dialokasikan ke situ daripada musingin kapan jodohku datang, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Tunggu, aku tertarik dengan dikotomi kendali tadi. Artinya ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa contoh hal yang bisa kita kendalikan versus hal yang tidak bisa kita kendalikan, Mas? Bukan hanya contoh, saya bisa memberikan menurut filsafat Stoa ya, hal yang bisa dikendalikan karena sesedikit itu, yaitu cuman pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita. Udah. 3 hal itu That's doang yang it. bisa kita That's kendalikan. it. Kalau diperhatikan kesehatan nggak masuk kan? Kekayaan, Kesehatan itu oleh mereka, jodoh, ya apalagi jodoh, pekerjaan, bahkan ini reputasi, karir, sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. iya oleh mereka dianggap itu di luar kendali. Oke, kita coba bedah satu-satu ya. Tadi Bisa. kamu bilang yang kita bisa kendalikan adalah perkataan, Pikiran pikiran, dan tindakan kita. dan tindakan kita. Itu yang bisa kita kontrol. Sekarang aku pengen nyoba dulu. Soal relationship, jodoh. Kenapa itu di luar kendali kita? Kan kita bisa memilih untuk jodoh yang cocok, yang sesuai dengan keinginan kita. Betul. Nah, ini definisi di luar kendali itu artinya bukannya kita sama sekali nggak punya influence, tetapi the complete outcome atau hasil akhirnya itu kita harus ikhlaskan bahwa nggak bisa di bawah kendali kita. Saya ambil contoh relationship deh gitu. Orang pacaran misalkan. Gitu. Betul kita bisa milih, naksir, milih, tetapi apakah relationship ini akan bertahan, itu ada faktor orang yang lainnya kan. Gitu, dan itu kan luar kendali kita. Yang bisa kamu kendalikan cuman ya kamunya sebagai partner melakukan yang terbaik. Iya. Ini juga menarik karena soal relationship, ini menarik banget ya. Ternyata tingkat kekhawatiran kaum jomblo mengenai kejombloan mereka sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan mengenai hubungan mereka, yakni sekitar 30%. Jomblo khawatir 30%, Udah punya yang pasangan. udah punya pasangan juga 30% khawatir soal hubungan mereka. Ini pesan bagus buat para jomblo. Kalau mereka pikir bahwa segala masalahku akan selesai ketika saya sudah punya pasangan. Enggak gitu. Jangan pikir, ya kan. Kamu jomblo, kamu ada stresnya, nanti udah punya pacar, tetap ada stres baru, menikah kamu pikir selesai segala kekhawatiran. Nanti ada lagi kekhawatiran baru. Gitu. Justru malah bisa nambah stres. Iya, Bisa jadi, ya kan? Oke, itu tadi soal relationship di luar kendali kita. Aku pengen sekarang ngebahas soal kekayaan. Kekayaan di luar kendali kita. Kita bekerja keras. Ya memang kalau misalnya kita investasi ada naik turun. Tapi dengan kita kerja keras, kita nabung. Bukankah we are in control of our future? partially. Itu pesan yang mereka mau bilang. Dan kita harus menghilangkan ilusi kontrol itu. Sumber stres itu adalah kita punya ilusi, kita punya kendali penuh. Nah, saya pikir yang sehat dari stoikisme itu adalah menyadarkan kita
kamu mungkin punya certain level of control, tapi itu nggak pernah 100%. Kita bicara kekayaan, gitu kan. Wah, kita pikir kita udah menjalankan strategi investasi yang terbaik, gitu kan, financial planning. Ya, tapi kayak kamu bilang, tiba-tiba market turun lah, gitu kan. Dulu saya ingat beli saham blue chip bank pemerintah aman. Ya, kita tahu sekarang kayak apa yang pegang portfolio yang punya saham pemerintah kan. Ya. Nggak ada yang guaranteed. Apa yang paling dikhawatirkan soal pekerjaan? Kehilangan pekerjaan kah atau Wah, macam-macam. Kalau misalkan waktunya lagi kayak sekarang, ini pasti kehilangan pekerjaan kan. Ada fenomena job hugging lah, Ya. gitu. Orang bertahan walaupun nggak betah. Tapi dalam keadaan ekonomi stabil, orang khawatir tentang kenaikan karir, ya kan. Saya bisa kenaikan uang, gaji bagaimana. Jadi itu selalu konstan ada. Kalau bisnis tentunya beda lagi ya. Tentunya bisnis ada lagi masalahnya sendiri. Nah, itu juga menarik dari perspektif dikotomi kendali. Adalah naif kalau kita mengira bahwa karir saya sepenuhnya di bawah kendali saya. Gitu. Oh, pokoknya kalau saya kerja keras, jujur, atau mungkin menjilat atasan, maka karir saya akan lancar gitu kan. Buat orang yang sudah kerja beberapa tahun pasti menyadari bahwa ternyata Itu nasib tidak. karir itu tidak sepenuhnya di bawah kendali kita, betul? Iya. Kita pikir kita udah kerja di perusahaan bagus, perusahaan yang kolaps karena ada perubahan kebijakan atau perubahan tren. Kita udah punya bos yang enak banget gitu kan, atau culture yang baik banget, company-nya diakuisisi oleh perusahaan lain. Terus kulturnya berubah. Biasanya teman-teman di startup tahu bener nih fenomena ini. Atau media sekarang, orang yang kerja di media Atau tiba-tiba media. medianya tutup atau lay off Iya. karena satu dan lain hal. Iya, jadi the illusion of safety itu sangat berbahaya dan itu yang menjadi sumber nanti mental health gitu. Karena tiba-tiba dunia tergoncang gitu. Kita pikir kita baik-baik saja nih industri kita. Taunya overnight. Nah, kalau selama ini kita selalu dimanjakan dengan ilusi bahwa everything is under our control, tapi ternyata tidak under our control, apa yang harus kita lakuin? Kita mesti punya bekal apa, Mas Henry? Ini ada sebuah tips dari stoikisme yang terdengar aneh, tetapi biasakan berpikir negatif. Oh ya? Lucu ya? Padahal biasanya be Lucu kan? positive, Iya have a kan? positive thought, thinking gitu. aja. Positive thinking. That's what I love about this philosophy karena agak tidak sesuai dengan convention gitu. Ajaran itu aneh, tapi kalau dipikir-pikir sangat rasional. Kita biasanya dibiasakan dengan lo berpikir yang baik-baik aja ya kan. Berpikirlah yang positif gitu. Kalau lo berpikir yang negatif nanti lo kayak ngedoain itu terjadi. Pernah dengar kayak gitu nggak? Wah, itu kalau para filsuf itu nggak setuju. Gitu. Para filsuf berpendapatnya justru malah berpikirlah negatif. Iya, Why? iya. Namanya premeditatio malorum, bahasa kerennya itu kayak ini, kayak mantranya Harry Potter karena bahasa Latin. Tapi itu sebenarnya simply artinya premeditate evil atau berantisipasilah hal yang negatif. Karena hidup tidak peduli dengan rencana kita. Orang stoik realistis banget gitu. Mereka tidak negatif thinker, mereka tidak optimis thinker, mereka simply realis. Segala rencana lo itu semesta atau Tuhan itu kan tidak wajib mengabulkan ya. Gitu. Hanya karena kamu punya rencana bukan berarti yes akan dikabulkan. Nah, kalau kamu tidak pernah bersiap bahwa rencanamu tidak berjalan semestinya, tidak ada persiapan, kamu akan habis loh. Gitu. Tapi artinya apakah stoikisme meng-discourage kita untuk being ambitious? Karena kita selama ini bekerja, kita ambisius, gue udah nata mimpi gue by the age of 40 gue akan punya aset seperti ini, by the age of 50 gue akan punya pekerjaan seperti ini, dan lain sebagainya. Apakah stoikisme men-discourage ambisi? Enggak, sama sekali enggak. Berambisilah setinggi mungkin, kan ambisi di bawah kendali kita. Jadi itu enggak apa-apa. Tapi orang yang bijaksana itu berambisi sambil berantisipasi. Nah, ambisi disertai antisipasi bahwa things may not go as I want it. Jadi misalkan, saya berambisi punya uang segini. Oke, fine. Tapi pernah mikirin nggak, what if kamu kehilangan pekerjaan, di PHK tiba-tiba? Pernah berpikir nggak bahwa bisa aja kamu sakit keras atau kamu kena kecelakaan? Maka orang yang ambisi dan
rasional itu akan menyiapkan asuransi mungkin. Iya kan? Oh, saya akan menyiapkan asuransi kesehatan karena saya nggak bisa menjamin bahwa sehat terus. Gitu. Saya punya apa itu namanya dana cadangan ya, apa emergency Dana fund, darurat, ya. dana darurat. Gitu. What if tiba-tiba di PHK, saya harus mampu hidup, apalagi kalau dia punya keluarga. Gitu. Nah, itu kan realistis kan, berambisi iya, tapi menyiapkan kalau hal-hal buruk terjadi juga ada gitu. Kalau ada satu hal yang tetap berada di tangan kita ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan, itu adalah cara kita merespons. Karena hidup akan selalu memberikan masalah. Orang akan mengecewakan kita, rencana akan gagal, kita akan kehilangan sesuatu, kita bakal marah, kecewa, takut, sakit hati. Tapi pertanyaannya kemudian bukan lagi, gimana caranya supaya hidup nggak punya masalah? Bukan itu. Karena itu nggak mungkin. Nah, pertanyaannya adalah, ketika masalah datang, apakah gue masih punya kendali atas diri gue sendiri? Menariknya guys, kita menghabiskan bertahun-tahun belajar matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa, dan berbagai macam teori. Tapi ada satu hal yang kita bawa sejak lahir sampai akhir hidup, emosi. Dan seringkali kita nggak pernah benar-benar diajarkan gimana cara memahami emosi. Kita diajarkan gimana jadi pinter, gimana jadi sukses, gimana dapetin pekerjaan. Tapi nggak selalu diajarkan gimana mengenal apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Nah, di Room for Improvement, gua ngobrol dengan Gobin Vashdev tentang gimana kita belajar mengenali, meregulasi, dan akhirnya berdamai dengan emosi kita. Karena mungkin hidup yang tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Hidup yang tenang adalah ketika masalah datang, kita tetap bisa merasakan semuanya tanpa membiarkan semuanya mengendalikan kita. Bapak tadi mengatakan bahwa seminggu sekali ada kelas emotional release dan ini keliling ke seluruh kota-kota di Indonesia. Ini kelas hanya untuk mereka yang punya masalah mental dan emosi yang tidak terselesaikan. Enggak, menurut saya emosi adalah sesuatu yang penting untuk dipelajarin semua orang. Kita belajar fisika, kimia, matematika integral, turunan, kotangan, sinus, dan sebagainya ribuan jam dan kita lupakan. Sementara emosi yang dari lahir sampai akhir hidup kita bawa, kita nggak pernah belajar. Aneh banget. Menurut saya emosi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan sebagian besar orang memutuskan sesuatu ketika emosinya lagi kacau. Dan kenapa kita nggak berpikir sebaliknya, bahwa kita beresin emosi kita baru ngambil keputusan. Kita itu homo sapiens, artinya makhluk yang berpikir. Artinya sebelum mengambil keputusan kita harus emosinya rendah dulu agar kita bisa berpikir logis dan rasional. Please enlighten me. Kenapa kita harus memperbaiki teknik bernafas kita, cara bernafas kita untuk memperbaiki hidup? Iya, karena bernafas itu adalah satu yang pertama kita lakukan di kehidupan kita pertama kali adalah bernafas. Dan di akhir kehidupan kita itu juga bernafas. Akhir dari hidup kita kan nafas terakhir gitu. Jadi boleh bilang satu-satunya pola yang kita lakukan sepanjang hidup kita itu adalah bernafas yang kita nggak pernah berhenti. Makan kita berhenti, kemudian kita nggak berpikir setiap saat karena ketika tidur nggak berpikir, olahraga nggak setiap, tapi napas setiap saat kita lakukan. Tapi anehnya kita nggak pernah belajar tentang nafas itu sendiri. Mungkin orang mikir, lah nafas ngapain diajarin? Kan toh setiap Otomatis, normalnya seperti itu. Nggak begitu. Ternyata begini, bahwa ketika kita mau melihat data yang ada, bahwa sekarang ini kalau normalnya manusia itu harusnya bernafas 6-7 liter per menit. Jadi boleh dibilang sekitar 12-14 kali per menitnya. Tapi hari ini kita Per banyak detik? per menit. Per menit? 14-16 kali per menit. Oh, oke. Tapi kemudian 12-14 kali. Tapi sekarang itu begitu banyak yang di atas 20. Artinya ini hyperventilation, ada nafas berlebih, nafas yang cepat seperti itu. Ketika nafas kita cepat, otomatis karbon dioksida turun dalam tubuh kita. Nah, kalau karbon dioksida turun, terjadi masalah. Oksigen susah masuk ke dalam sel, energi kita menjadi rendah, dan kemudian penyempitan pembuluh darah, kemudian terjadi gula lebih susah masuk ke dalam sel, dan kemudian hormon-hormon kita juga terganggu dan sebagainya. Ada begitu banyak masalah ketika kita salah bernafas. Kalau kita salah makan itu ya kita salah 3 kali sehari, tapi kalau kita salah nafas itu kita salah 25.000 kali sehari gitu. Nah,
Banyak orang kepingin sabar, orang kepingin punya energi dan sebagainya. Kita lupa bahwa antara tubuh dan pikiran, antara fisik dan mental, badan dan emosi, lahir dan batin, sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat, ini ada sebuah jembatan. Dan jembatan ini namanya nafas. Sehingga ketika kita memperbaiki nafas, kita akan memperbaiki dua pilar dalam hidup kita, yaitu tubuh dan pikiran kita. Kalau kita bisa melambatkan nafas kita, maka kita akan menjadi lebih sabar. Nggak ada orang marah-marah di dunia ini yang dengan nafas lambat. Nggak ada. Selalu cepat. Ya, pasti marah gitu. Jadi ketika kita bisa melambatkan nafas kita, maka kita akan membuat emosi kita menjadi lebih tenang. When you own your breath, nobody can steal your peace. Katanya begitu. Jadi kalau kita stres, otak kita berdenyut cepat sekali. Otomatis itu membuat si detak jantung juga cepat. Kita nggak bisa mengintervensi otak dengan mengatakan sabar, tenang begitu ya, karena itu dikendalikan oleh sistem syaraf yang berfungsi secara otomatis. Otak berhubungan jantung juga cepat sekali. Kita nggak bisa bilang sama jantung, hai jantung tenang dong, nggak bisa. Lah untungnya jantung terhubung dengan nafas. Nah nafas kita bisa intervensi. Ketika kita bisa mengintervensi nafas kita, detak jantung kita akan turun, otak kita juga akan tenang. Maka kemudian kita akan menjadi lebih kalem, sehingga kita bisa berpikir dengan jernih pada saat itu. Itu hubungan antara nafas dan emosi. Lantas Pak Gobin, Yes. hidup tenang dan ikhlas tuh menurut Bapak kayak gimana? Ya, hidup tenang dan ikhlas itu perlu untuk diciptakan, diusahakan. Jadi selama ini ada sesuatu pandangan menurut saya itu yang berpikir bahwa hidup ikhlas itu ya udah dijalanin aja lah, ya sudahlah, mau diapain lah, pokoknya dapat rezeki segini ya sudah diambil. Well, itu bukan pasrah, itu putus asa. Bedakan antara putus asa dan pasrah. So pasrah itu ada satu kekuatan, ikhlas itu kekuatan, ketenangan itu kekuatan. So itulah, ikhlas itu harus dibangun dari kekuatan itu sendiri, bukan yang ya udahlah terserah lah mau diapain lah, santai aja diambil ya sudah. No. Harus kita kuatkan diri kita sendiri. Kuatkan diri kita sendiri itu dalam arti fisik kita mesti kuat, napas kita mesti kuat, tubuh kita mesti semua kuat, pikiran kuat, semua kuat, baru kemudian kita bisa ikhlas. Kemarin itu saya, ya ceritanya begini. Saya itu sempat kaget juga kemarin karena ditanya waktu saya ke satu mall ada sebuah dia Pak Gobin pernah sakit hati nggak? Nah pada saat itu saya tuh baru beli produk di mana saya pernah invest ke perusahaan tersebut dan ternyata ada fraud di situ. Ada fraud dan itu nilainya super besar. Ya, jadi saya invest, kemudian ada fraud perusahaan tersebut dan saya masih datang ke perusahaan itu untuk membeli produknya dan memakai produk itu. Bayangkan ya, padahal kan seringkali kan kita benci. Lu yang nipu, lu yang buat gua begini, gini. No, saya tetap lakukan itu. Karena saya sadar bahwa ketika saya invest, saya tuh sadar bahwa ada kemungkinan bahwa saya salah. Kebanyakan orang kan nggak mau seperti itu kan. Mereka ketika milih pasangan, ketika dia invest, ketika apa, mereka maunya ya untung dan sebagainya. Dan kemudian mereka nggak nyadarin bahwa ada peluang untuk salah. Yang salah adalah saya sebenarnya, bahwa penilaian saya terhadap perusahaan itu yang salah. Oke, bukan dia yang salah, saya yang salah. Nah, seringkali itu. Nah, ketika kita punya kemampuan seperti itu, ya otomatis ya Anda nggak punya kebencian sebenarnya pada orang lain dan Anda nggak akan sakit hati karena ketika itu kita yang memilih. Sadar nggak kita sedang memilih itu dan resiko-resikonya, ya kan? Kamu mengkhianatiku, nggak ada orang nggak mengkhianati. Memang dia begitu, tapi kita sendiri yang salah memilih. Tapi kita nggak enak kan ngomong, saya ini goblok milih dia. Enggak, kamu mengkhianatiku, itu lebih elegan kelihatannya. Berarti memang, tapi ini susah banget ya Pak ya. Ya kita nggak mau dan nggak mungkin menyalahkan diri kita sendiri ketika hal tidak sesuai dengan plan kita atau kemauan kita, padahal dia yang melakukan kesalahan itu gitu loh. Tunggu Kayak dulu. berat banget. Tunggu dulu, ini bukan menyalahkan diri sendiri, bertanggung jawab pada pilihan kita. Bertanggung jawab enggak kita pada pilihan. Saya memberikan kepercayaan pada Anda gitu. Kemudian Anda datang terlambat, kita marah. Oke, tapi kita tahu nggak ada peran kita mempercayain hal tersebut? Ada nggak peran kita? Yes. Bukan menyalahkan diri sendiri, tapi kita berperan. Sehingga kita menyadarin seperti itu. Ya. Tapi kenapa hidup ikhlas itu susah banget sih Pak? Lagi-lagi nggak pernah praktek.
Tadi saya sempat Ini bilang. salah satu prakteknya tadi ya buku Iya, ini ya. lagi-lagi kan Indonesia itu jangan buang sampah sembarangan jutaan kali. Kenapa kok begitu banyak Bahkan orang sampai ada jualan? denda. Karena cuma ngomong tok. Kita harus berpraktek ikhlas, baru bisa ikhlas. Kita harus berpraktek melepas, baru punya kemampuan seperti itu. Contoh mudah untuk bisa diikuti apa Pak Gobin? Contoh mudah adalah mulai bertanggung jawab pada setiap pilihan kita. Jadi begini, setiap kali kita mau memilih, dan terjadi tidak sesuai harapan, Anda tanya pada diri kita sendiri. Bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Tidak langsung menyalahkan, tapi tanggung jawab pada peran saya di situ untuk itu. Dan kemudian mulailah belajar untuk melakukan suatu gerakan-gerakan yang dimana Anda belajar untuk ikhlas. Dan satu hal yang paling sering saya katakan, sering saya bagi juga di media sosial adalah memeluk emosi. Jadi ketika ada marah, fokus untuk beresin kemarahan. Karena kemarahan ada di dalam diri kita. Jangan nyalain orang lain. Karena begini, pada dasarnya lagi-lagi, manusia tidak pernah bermasalah dengan apapun dan siapapun di luar dirinya. Kita bermasalah dengan ketakutan kita, keserakan kita, kebencian, dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Jadi seringkali saya kasih contoh seperti ada seorang ibu yang bilang, dia menyakitiku. Dia membuat saya sakit, ini kanker, ini gara-gara dia, Pak. Kemudian saya cubit badannya. Oke. Ibu benar. Dia menyakiti ibu seperti saya menyakiti ibu. Atau ibu yang setiap hari di dalam kepala ibu memunculkan sosok dia. Dan ibu benci setiap hari. Dan kemudian memunculkan kekacauan yang luar biasa pada hormon ibu. Dan muncul kanker itu. Mana yang benar? Selama kita terus-terusan fokus pada menyalahkan pihak lain, kita akan kehilangan waktu untuk sembuh. So, ambil tanggung jawab terhadap apapun yang kita putuskan. Atau kita pilih. Itu adalah langkah pertama untuk menjadi aware, sadar. Ya, saya jauh dari itu. Maksud saya nggak selalu saya bisa seperti itu, tapi selalu ingat bahwa ketika ada sakit hati, sakit itu nggak pernah di luar. Nggak ada orang yang bisa. Mana ada orang bisa menyakiti hati kita? Nggak mungkin. Orang bisa menyakiti kita secara fisik ya, menyakiti secara ekonomi ya, tapi secara hati itu kan nggak mungkin gitu. Kenapa, hati Pak? itu ada Nggak di dalam diri kita. Ya nggak mungkin karena kita yang milih sendiri respon-respon itu. Contoh ada seseorang menghina. Iya. Contoh, Misalnya kamu bodoh, kamu miskin, kamu goblok, incapable, whatever itu ya. Kalau ada orang yang mengatakan pada saya, Gobin goblok, otak isinya sampah, begitu. Contoh seperti itu. Selama ini kan kata-kata itu diartikan bahwa itu penghinaan, penistaan, direndahkan dan sebagainya. So, ketika orang mendapatkan kata-kata itu, ketika orang mengatakan itu, kita terprogram untuk mengartikan kata-kata itu penghinaan. Waktu lagu-lagu, sinetron, Bollywood, drakor, itu membentuk kita untuk mengartikan bahwa kata-kata itu artinya penghinaan. Betul? Itu dulu. Sekarang, kalau ada yang mengatakan Gobin, goblok, otaknya isinya sampah gitu. Saya nggak sakit hati. Kenapa? Karena apapun yang dikatakan orang lain pada saya, itu tidak mencerminkan siapa diri saya. Hanya mencerminkan siapa dirinya. Kalau apa yang saya katakan jelek, apa yang saya katakan nggak cocok, Anda katakan saya jelek, betul? So, baik dan jelek itu bukan mencerminkan siapa diri saya, tapi mencerminkan orang lain. Sehingga apakah saya sakit hati? Ya tidaklah. Tergantung. Kita itu punya kuasa. Kita itu setiap kali ada kejadian, kita ditanya oleh dunia. Hai Gobin, ini ada kejadian ini. Kamu mau ngasih makna apa kejadian itu? Kita loh yang punya kuasa untuk memberikan makna. Kalau saya kasih makna jelek, otomatis saya sakit hati. Kalau saya kasih makna baik, saya nggak sakit hati. So, kitalah yang membuat sakit hati. Saya mau tanya, satu-satunya orang di dunia yang bisa yang bisa menyembuhkan hati kita, siapa? Diri kita sendiri. Kalau satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri, satu-satunya orang yang bisa menyakiti hati kita, Ya diri kita sendiri. yes. So, itulah. Tapi kalau nyampe level itu kok kayaknya berat banget, jauh banget ya Pak Gobin. Harus latihan ya Pak ya. Ya, Ini nggak kayak kalau misalnya saya bisa ngangkat beban 50 kilo, kita latihannya kan latihan beban harus rajin. Tapi ini latihan untuk meregulasi diri. Latihan untuk kita mendapatkan ejekan, cemoohan, serangan verbal, bukan serangan fisik. Jadi begini, ketika ada orang yang bilang goblok, sebenarnya saya malah empati sama dia. Berarti dia ada, coba bayangkan ya, kalau kita lihat media sosial gitu, ada seseorang lihat goblok, dia scroll lagi, tolol. Sok tahu, kasihan loh, dia terpicu terus, dia
lukanya itu ada dalam dirinya dan terpicu terus dengan dia melihat orang lain, dia terpicu. Dia orang lain terpicu. Jadi kasihan dong dia. Kayak Karena dia ke-trigger begitu gitu begitu banyak luka di dalam dirinya. Sama seperti kata-kata, kalau seseorang itu aroma mulutnya kurang sedap, pasti ada banyak luka di mungkin gusinya atau radang tenggorokan gitu. Sama ketika orang kata-katanya jahat, katanya keras, kejam, kasar gitu, pasti banyak luka di dalam hatinya, sehingga dia gampang sekali tersulut itu. Sebenarnya saya kasihan, saya sebenarnya bukan kasihan, lebih empati sih. Apa yang saya bisa lakukan untuk orang tersebut? Malah saya nggak sakit hati, malah saya tergerak untuk membantu dia gitu. Nah, tapi kemudian muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa kita merespon sesuatu dengan cara tertentu? Kenapa ada hal kecil yang bisa membuat kita marah luar biasa? Kenapa kita sulit merasa aman, sulit percaya, sulit ngendaliin emosi kita? Jangan-jangan respons kita hari ini bukan hanya tentang apa yang terjadi hari ini. Mungkin ada sesuatu dari masa lalu yang masih ikut berbicara hari ini. Nah, di Room for Improvement, gue ngobrol dengan Vina Nugroho tentang childhood trauma. Dan menurut gue, ini penting banget, terutama buat kita yang sudah dewasa. Karena trauma nggak selalu hadir dalam bentuk kejadian yang besar dan dramatis, guys. Kadang, ia hadir sebagai perasaan yang dulu kita alami, tapi nggak pernah punya ruang untuk diproses dan bahkan untuk diselesaikan. Kita mungkin udah berusia 25, 30, 40, 50, bahkan udah punya keluarga dan anak. Hidup kita udah berjalan sangat jauh, tapi luka yang belum selesai bisa tetap hidup tumbuh bersama kita. Dan tanpa sadar, sesuatu yang dulu terjadi kepada kita bisa mempengaruhi bagaimana kita mencintai, bagaimana kita marah, bagaimana kita merasa aman, gimana kita membesarkan anak kita, bahkan gimana kita melihat diri kita sendiri. Tapi, menyembuhkan bukan berarti menghapus masa lalu, bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik aja. Sembuh berarti kita bisa melihat luka itu tanpa lagi membiarkan luka itu memegang kendali atas hidup kita. Kita memahami apa yang terjadi, kita memprosesnya, kita belajar darinya, dan perlahan kita berhenti mewariskan luka yang sama ke generasi berikutnya. Ini obrolan gue bersama Vina Nugroho tentang childhood trauma, luka yang kita bawa sampai dewasa, dan gimana kita bisa mulai memutus rantai itu. Opening yang menurut aku penting banget dan ini belum pernah dibahas di Room for Improvement, yakni soal child trauma. Boleh kamu jelasin dulu nggak? Apa sebenarnya child trauma dan apakah itu normal, Mbak? Ketika itu dialami oleh orang yang sudah menginjak usia 30-an bahkan 40 tahun. Oke, childhood trauma ya. Jadi kalau kita ngomong childhood trauma berarti kita ngomong bahwa trauma ini ada dialami di masa kecil. Lalu tadi tanyanya adalah apakah normal kalau kita punya trauma di masa dewasa? Nah, kalau yang kita bilang adalah trauma baru lagi, ada trauma baru, bisa saja terjadi. Tapi yang kita mau bahas tadi kalau dari awal dirimu membuka tadi kan berarti bagaimana luka kita atau trauma kita di masa kecil kok masih mempengaruhi masa besar kita gitu. Yang perlu dipahami satu dulu, trauma itu sendiri apa? Karena orang masih banyak mispersepsi. Betul. Trauma itu apa yang disebut trauma apa? Apa bedanya trauma dengan kejadian buruk? Oke. Sama-sama ibunya kecelakaan semisal, ibunya meninggal, ayahnya mungkin terluka atau apapun kejadian yang buruk. Apa bedanya trauma sama yang hanya kejadian buruk? Simpelnya gini Rory, trauma itu bukan kejadiannya. Trauma bukan Bukan di kejadiannya. kejadiannya. Tapi apa yang kamu alami dari kejadian itu. Impact-nya, efeknya. Yang ada di dalam dirimu. I see. Simpelnya kalau kamu kebentur tuh, dahimu kebentur, kencang gitu, bukan kejadian kebenturnya yang bikin trauma, tapi gegar otak di dalam yang nggak disembuhin. Jadi trauma itu adalah luka, memang dari sebuah kejadian, tapi tidak disembuhkan. I see. So bottom line-nya adalah luka yang tidak disembuhkan. Dan itu akan terus ada seiring dengan kita bertambah dewasa. Kan tidak disembuhkan. Bayangin kamu punya luka nggak disembuhkan jadinya apa? Infeksi. Betul. Kamu mau tutup-tutupin, tetap rasanya sakit. Iya. Lalu bedanya dengan yang bisa sembuh nggak? Atau bisa nggak kita overcome nih trauma? Loh, bisa. Analoginya gini, kalau kita sakit, karena banyak orang di luar sana berpikir berarti sembuh dari trauma adalah lupa.
No, bukan lupa. Justru sembuh dari trauma adalah kalau kamu punya luka, disembuhin nih lukanya, dijahit nih. Terus kamu punya nggak bekas luka? Bekas luka kayak keloid gitu. Iya, iya. Kalau kamu punya bekas luka kayak keloid itu, kamu lihat lukanya, kamu lihat bekasnya, sakit nggak? Kamu lihat. Nggak sakit. Kamu pegang-pegang sakit nggak? Bisa Ya jadi. bisa jadi, tapi tidak sesakit ketika dia terbuka. Bisa Betul. jadi kadang waktu dingin, aduh kok rasanya ya, Linu. linu. Tapi tidak sesakit itu. Aku tanya, kamu masih ingat nggak yang penyebab lukamu ini? Masih. Masih. Itu yang disebut pulih. I see. Simple kan? I see. Bukan lupa. Tapi ketika aku melihat, aku tahu itu pernah terjadi. I've been there. Aku tahu apa yang terjadi. Bahkan aku mampu menyembuhkannya. So ketika ke-trigger lagi, dia bisa membedakan nih antara ini triggeran dari yang lalu atau ini kejadian saat ini. Itu ketika kita sudah pulih. Ketika kita sudah menutup luka itu, sudah jadi kayak keloid itu, kita ngeliat sudah, ini dulu gara-gara ini, pelajarannya ini. Pelajarannya itu. Justru kalau kita menganggap bahwa pulih itu melupakan, bukankah kita bisa melakukan kesalahan yang sama? Betul, betul. Artinya pulih, menyadari bahwa ini pernah ada dan aku belajar dari situ, tapi I have move on. Yes, berarti pulih itu satu, mengakui dulu luka itu ada. Ya. Karena tidak mudah untuk seseorang mengakui itu luka. Nanti kita bahas lebih nih, kenapa kok nggak mudah mengakui luka? Satu, luka itu ada, lalu berani memulihkan luka. Nggak semua orang aware terus habis itu berani, terus ready untuk memulihkan, willing untuk memulihkan. Enggak, karena apa? Sakit sekali. Oke. Coba kalau kita lukanya udah busuk sekali, kita mau kasih alkohol kan sakitnya setengah mati. Betul, Kita betul. mau kasih betadine, sakitnya pedihnya setengah mati. Fase itu mau nggak? Sampai akhirnya dia menutup, kering, jadi bekas luka. Oke. Mbak Vina, sebelum kita ngebahas soal itu yang kamu tadi habis utarakan, aku pengen tanya dulu. Memang contohnya childhood trauma itu apa aja? Kita tahu bahwa ada luka fisik, which is luka fisik. Ternyata semakin aku dewasa, aku semakin menyadari bahwa itu lebih mudah sembuh. Tapi luka psikologis atau psikis itu yang ternyata jauh lebih menyakitkan dan susah sembuhnya. Contoh childhood trauma itu apa aja, Mbak? Ini yang juga kita harus sampaikan ya, bahwa kebanyakan orang berpikir trauma itu harus berasal dari sesuatu yang besar. Semisal aku masa kecilku baik-baik aja kok. Ya. Aku nggak pernah tuh dihukum sama orang tuaku. Aku nggak pernah dipukulin gitu semisal. Semua kebutuhanku dipenuhin gitu. Tapi kok ada ya orang yang seperti itu dewasanya, dia nggak bisa kenal dirinya, dia nggak bisa regulate emosinya. Karena aku balik tanya dulu ya, biar kita enak. Boleh. Kalau menurut dirimu, kebutuhan anak kecil, ingat deh waktu kamu kecil, kira-kira kebutuhanmu apa? Kebutuhanku pada waktu itu tentu saja misalnya diperhatikan, diberi sayang, kemudian divalidasi ketika aku misalnya suka suatu hal atau aku bertanya suatu hal, pertanyaan itu dijawab dengan cara yang sesuai dengan usiaku, bukannya malah ditepis, bukannya malah di-invalidate. Ketika aku ngerasa, "Ma, aku takut, Pa, aku takut nanti di sekolah dibully." Aku pengen orang tuaku ada untuk membantu aku mengatasi rasa takut itu. Bukan malah menginvalidate emosiku dan mengatakan aku cengeng, dan mengatakan aku lemah. Anak kecil butuh itu, Kak, menurutku. So, let's say kamu dibully. Waktu itu kamu dibully. Dan kamu ngomongnya ke siapa? Siapa yang bisa mendengarkan, menerima, dan menemanimu saat itu? Gak ada, That's the trauma. gak ada. So, bukan dibulinya, tapi pasca dibully, kamu punya perasaan yang belum bisa kamu olah. Dan memang anak kecil belum bisa mengolah perasaan. Belum bisa meregulasi. Dia butuh orang dewasa, orang tua untuk mendampingi meregulasi. Traumanya di situ. Bayangkan deh, sekarang kita punya anak mengalami hal yang serupa. Ya kan? Kita pengennya apa? Dia datang ke kita dan ngomong. Betul. Karena how you explain that? Rasanya ketika mau ngomong malah takut. Mau ngomong malah nggak ada tempat. Itu yang That's the trauma. kita rasakan. Itu Generasi yang kita rasakan saat Gak usah itu. jauh-jauh dipukul kan? Abandonment,
Ketika kita merasa perasaan kita diabaikan, kita ditinggalkan. Mbak Vina, apakah ini juga termasuk kita dibanding-bandingkan dengan saudara atau teman kita, tetangga kita itu juga trauma? Ya ini tadi. Ini terjadi semisal setiap hari, sehari-hari gitu ya. Ya. Sehari-hari. Dan ketika itu terjadi, dia punya perasaan mungkin jadi malu, merasa tidak berharga, merasa kecil. kurang, merasa tidak sebaik yang lain. Waktu dia merasa itu, dia sama siapa? Intinya itu, dia meregulasi itu dengan siapa? Kalau semisal dia punya nenek atau dia punya paman yang mungkin mendampingi, dan sampai perasaan itu benar-benar bisa terdampingi, tidak akan ada masalah. Tapi kalau justru yang menciptakan perbandingan itu adalah ayah dan ibunya, sehingga dia harus menanggung beban ini seorang diri, Ya. apakah itu bisa dikatakan childhood trauma dan efeknya apa ke kehidupan dewasa dia? Oke, kalau kita ngomong langsung diagnosa trauma itu sebenarnya kan harus memenuhi banyak kriteria. Tapi kalau kita ngomong secara umum, yes, kalau itu mempengaruhi kehidupanmu di masa dewasa pun, yes, kita bisa ngomong itu. Karena intinya gini, selama dia tidak bisa merasakan atau meregulasi emosinya dan dia sendirian, bukankah di situ lukanya? Di situ gegar otaknya, Iya. bukan di kejadiannya. Nah jadi kalau tadi dirimu tanya, terus kalau ini terjadi sehari-hari, yes, ini yang pengen kita angkat kesadaran di masyarakat bahwa trauma itu di hal-hal setiap hari yang ada di rumah kita, Oke. yang kita nggak sadari. Dan perlu digarisbawahi ya, bukan berarti kita itu mau menyalahkan orang tua kita, no. Betul. Tapi kita mengangkat ke kesadaran. Karena dengan kalau kita nggak sadar, kita ngulang lagi yang disebut generasi nih, generasi ke generasi, trauma antar generasi. Nah, jadi sadari. Jadi ketika anak kecil itu tidak bisa ngomong ke orang tuanya, maka terjadilah tadi luka. Kita ngomong lebih awam, luka aja. Kenapa? Karena kebutuhan anak itu satu, rasa aman. Rasa aman tadi apa? To be heard, to be seen, punya sense of belonging. I belong here. Bukannya malah dihempas pergi. Bahwa aku itu berharga, aku itu matters. Gitu. Nah, itu kadang kan nggak ada. Ya. Nggak ada. Bukan karena orang tua kita jahat, karena mereka pun tidak tahu, mereka hanya mengulang apa yang mereka dapatkan Dari sebelumnya. orang tua mereka. Makanya kita harus jadi cycle breaker. Kita Ya. harus jadi pemutus rantai. Itu setan konsep itu. yang banyak orang sekali tahu. Kita harus memutuskan, kita tahu apa yang harus dilakukan. Permasalahannya di sini. Sudah tahu harus ngapain. Why sulit sekali melakukan yang harus dilakukan. Kenapa? Itu tadi, lukanya belum disembuhin. Cobain. Kalau kita terbiasa, ketika ada anak nangis, kita sendiri bingung mau ngapain. Kita sendiri mah risih. Karena kita juga dulu dibegitukan kan. Kan kamu tidak bisa memahami apapun yang tidak pernah kamu alami. Dan kamu tidak bisa memberikan apa yang tidak kamu miliki. Ya. So kadang mereka nih, aku tahu harusnya aku nggak marah. Bisa nggak? Oh bisa. Kebanyakan orang tahu tekniknya, dipaksa-paksain. Nanti kalau udah gini, aku sudah coba nggak bisa, aku udah sabar-sabarin. Berarti sesuatu yang sifatnya teknikal. Padahal lukanya bukan di tekniknya kan. I see. Lukanya bukan di tekniknya. So maka yang terlewatkan adalah menyembuhkan luka dulu. Memenuhi kebutuhanmu yang selama ini tidak dipenuhi. Ya. Kalau kita tidak menyembuhkan luka kita sendiri, bagaimana kita akan menyembuhkan luka atau trauma dari anak-anak kita? Bagaimana kita mendampingi mereka? Ya, ini juga mungkin pesan juga buat sekali lagi kita nggak akan menyalahkan orang tua kita karena memang ya udah given aja kita sebagai generasi, kalau aku generasi milenial sama juga, kita dirawat, ditumbuh kembangkan oleh orang tua yang itu mewarisi trauma-trauma dari orang tua dia Tanpa disadari. dan generasi kita justru harus jadi cycle breaker, pemutus mata rantai setan itu. Jadi mungkin ini juga pesan penting buat teman-teman saat ini yang merupakan parents atau young parents, jangan sampai menciptakan trauma untuk anak-anak kita, tapi jadilah tempat untuk sembuh. Ya. Aku benar taruh itu. Jadilah untuk gini. Sebelum kita sebagai orang dewasa bisa menjadi orang tua buat anak kita, maka kita harus bisa jadi orang tua buat diri kita sendiri. Wow.
Karena tadi lukanya mungkin memang bukan kita yang buat, tapi yang bisa sembuhin kita, bukan orang tua kita. Ya. Kebanyakan yang orang tidak sadari. Kenapa saya ngomong tidak sadari? Karena mereka memang benar-benar tidak sadar. Jadi semua perbuatan yang mereka buat itu semata-mata sebenarnya hanya jeritan anak kecil yang "Pa, ini loh aku, terima aku." Semuanya. Ya. Mau achievementnya, mau pekerjaannya, mau nilainya, mau pasangan hidupnya, whatever it is. Itu tanpa mereka sadari kayak, ini loh, aku sudah memperbuat ini, please Ya. berubahlah. Contoh childhood trauma yang terberat yang kamu pernah hadapi apa, Mbak? Oh, trauma tak terbandingkan. Maksudnya trauma tak terbandingkan adalah setiap orang memiliki traumanya masing-masing dan tidak untuk dibandingkan. Karena banyak orang berpikir kayak gini, halah kamu cuma dipukul sapu, tuh ada yang diperkosa waktu kecil sama bapaknya. Wow. Tak terbandingkan. Karena begini, saya mendampingi anak klien terkecil saya ya, 2,8 tahun kasus pemerkosaan oleh bapak kandungnya sendiri. Oh my God. Oke ya. Dan ada gejala-gejala PTSD waktu itu, post traumatic stress disorder. Apakah terus ini jauh lebih berat daripada anak-anak yang setiap hari diabaikan sama orang tuanya? Oh, tidak semerta-merta seperti itu. Bahwa semuanya memiliki gejala trauma itu, semuanya mengganggu di kehidupan itu. Nah, maka ini juga kita menilai. Karena kita biasa berada di pembandingan-pembandingan, ya kan? Ini nggak ada baseline-nya. Ini lebih berat daripada ini. Kecuali kami mendiagnosa, ya ini degree-nya segini. Tapi beda. Setiap orang kita tidak bisa mendiskreditkan bahwa kalau dipukulin fisik itu jauh lebih berat daripada diabaikan. Nggak bisa. Saya punya klien yang sudah tua banget, bingung. Saya tuh masa kecilnya bahagia, baik-baik aja, tapi kok saya seperti ini ya? Saya sama suami saya itu nggak sabar. Suami saya jadi pelampiasan marah saya. Padahal nggak ada masalah. Padahal harusnya yang jadi kasar itu suami saya, karena masa lalu suami saya Lebih itu berat. kasihan. Lebih berat sama orang tuanya begini-begini. Dia ngomong, saya bahagia, saya dipenuhi sama orang tua saya begini. Aku cuma tanya satu, coba diingat kembali. Dulu waktu tidak baik-baik saja waktu kecil, kamu datang kemana? Dan dia gak bisa jawab. Kamu cerita ke siapa? Artinya dia memendam diri itu sendiri. Di situ kan bentuk traumanya. Baru di situ dia bisa keluar dan oh, mama papa kerja, aku ditinggal sebulan sekali, nanti kalau ketemu bawa banyak oleh-oleh, tapi aku nggak pernah ngobrol sih. Itu nggak sadar sudah sekian puluh tahun. Ngefek sampai dia dewasa sekarang. Datangnya karena apa? Kenapa saya tuh nggak sabar banget sama suami saya? Kesalahan sedikit aja saya marah, diajak bercanda saya nggak terima. Tapi ini panjang ya. Tapi ternyata ketika dirunut Itu penyebabnya. ledakan itu trigger yang dia mau luapkan ke orang tuanya. Wow. Aku penasaran deh dengan klien kamu yang tadi diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Pasti sangat berat dan menyesakkan. Apalagi dia masih anak-anak, Mbak. 2,8 tahun itu waktu aku pegang berarti Sekarang? udah itu klienku lama, tahun 5-6 tahun yang lalu. Berarti dia udah 7-8 tahun Sekitar ya. sebegitu. Progresnya? Oke. Pertama ini kan klien yang dilindungi negara ya, jadi kita mendampingi untuk di persidangan dan lain sebagainya. Singkat cerita aku juga menerapi dia. Nah, ini juga perlu dipahami oleh orang-orang tua di rumah. Kalau masih anak-anak itu nggak salah. Memang anak-anak belum bisa membantu dirinya sendiri. Dia butuh orang tua. Betul. Maka kalau kadang ada orang tua datang ke psikolog atau kemanapun untuk bantuan, tolong anak saya. Yang benar kita menolong orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu terapis yang 24 jam di rumah. Nah, ceritanya balik ke situ lagi kan. Ketika dia punya gejala-gejala trauma, wah setiap malam tuh dia bisa berteriak-teriak bangun gitu. 12 kali. Anak ini? Anak ini berteriak-teriak. Apakah kita memberikan tools modulasi bagi ibunya untuk mendampingi? Yes. Bagi keluarganya atau caregiver untuk mendampingi? Yes. Tapi kenapa ya? Setiap malam kadang telepon, Bu Vina datang ini gimana? Masih gitu. Toolsnya ada, skillnya diberikan. Why it doesn't work? Nah, ini yang orang kadang nggak tahu. Bukan di toolsnya, tapi di orang yang melakukan toolsnya. Orang yang memegang tools itu. Yes, why? Karena bukankah kalau kita hadir untuk menenangkan orang lain, nervous system kita harus tenang dulu. Oke. Nah, kenapa toolsnya sama kayak, udah tadi aku udah di sebelah sini, datang nih saya nih,
Sudah aku peluk, aku sudah siapin air putih di sebelahnya. Aku bilang aku nggak pergi, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Basa Jawane ora ono apa-apa. Wis ra ono uwonge, malah menjelaskan secara nalar. Padahal kan yang dibutuhkan adalah pendampingan emosional dan tubuh. Waktu kita takut, apa yang terjadi di diri kita? Berdebar-debar, Keringat dingin. apalagi Mengecil. bergetar, apalagi sesak nafas. Semua kan di soma. Manifestasinya ada di situ. Apa yang membuat kita tidak berpikir bahwa tubuh kita, nervous system kita yang tenang yang bisa menenangkan. Artinya kamu juga harus menyembuhkan ibunya. Artinya ibunya harus bisa mendampingi dirinya sebelum bisa mendampingi anaknya. Kalau dari kecil kita sebagai orang tua aja waktu kita kecil, waktu kita nangis suruh diem, ketika kita dampingi anak, bisa nggak? Bisa, meluk. Tapi meluknya gini, udah nggak ada apa-apa kok, dia apa-apain juga nggak. Tapi kalau kita benar-benar sudah memeluk diri kita sendiri, kita punya self compassion sama diri kita sendiri, kita meluk bisa gini. Kita bahkan bisa nembak. I know that you are scared, and that's normal. Jadi guys, kalau gue harus membawa pulang satu hal dari 4 obrolan ini, mungkin jawabannya sederhana. Kita nggak harus punya hidup yang sempurna buat punya hidup yang lebih baik. Kita hanya perlu mulai dari hal-hal yang memang ada di tangan kita. Belajar memahami apa yang membuat kita lelah, belajar melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, belajar mengelola emosi, berani melihat luka yang selama ini kita bawa, dan membangun kehidupan termasuk karir yang tidak hanya terlihat baik dari luar, tapi juga terasa sehat dari dalam. Karena pada akhirnya, improvement bukan tentang menjadi orang lain, bukan tentang menjadi versi kita yang paling sempurna, tapi tentang jadi manusia yang sedikit lebih sadar, sedikit lebih tenang, dan sedikit lebih baik daripada kita yang kemarin. Karena mungkin hidup yang lebih baik nggak dimulai ketika semua masalah kita selesai, tapi ketika kita mulai belajar gimana menghadapi hidup dengan cara yang lebih baik. This is Room for Improvement. I'll see you in the next video.